Ulf Ekman merupakan salah satu pendeta atau gembala terkenal yang berasal dari gereja Livets Ord, sebuah gereja Protestan beraliran Pentakostal karismatik asal negara Swedia. Pendeta atau gembala kelahiran 1950 di kota Gothenburg, Swedia ini sudah sangat terkenal khususnya di negara Swedia. Ia telah melayani ribuan bahkan hingga puluhan ribu jemaat. Pada tahun 2022, pendeta Ulf Ekman diutus bermisi oleh gerejanya ke Yerusalem dengan membuka studi dan siarah. Ketika Ulf Ekman tiba di Yerusalem, ia dan istrinya justru banyak berjumpa dengan orang-orang Katolik di Yerusalem. Ulf Ekman pun melihat bahwa hampir seluruh situs-situs penting kekristenan di Tanah Suci Yerusalem ternyata merupakan bangunan gereja Katolik dan dikelola oleh gereja Katolik. Mengetahui fakta baru yang mengejutkan ini membuat rasa penasaran dari pendeta Ulf Ekman selama ini tentang Katolik semakin mendalam. Pengalaman dan rasa penasaran ini membuat dirinya akhirnya mulai mempelajari sejarah gereja dan ajaran gereja Katolik. Setelah bertahun-tahun mempelajari, pendeta Ulf Ekman tersadar hingga menemukan kebenaran yang ia cari selama ini di dalam gereja Katolik. Ulf Ekman mengatakan bahwa terdapat 4 hal penting yang membuatnya terkejut dan tersentuh akan ajaran gereja Katolik. Ya, ia mengatakan di dalam gereja Katolik, ia menemukan kesinambungan, keaslian, otoritas, dan kehidupan sakramental. Sahabat Katoliku keren, yuk kita bantu saudara-saudari kita umat Katolik Buroko, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara dalam membeli tanah untuk pembangunan gereja. Puluhan tahun mereka harus menempuh perjalanan hampir sejauh 2 jam hanya untuk bisa beribadah. Hal ini karena mereka tak memiliki gereja sama sekali. Mereka harus pergi beribadah di stasi terdekat yang letaknya di ujung perbatasan kabupaten atau ke provinsi lain yaitu Gorontalo hanya untuk bisa beribadah. Buroko menjadi satu-satunya ibu kota kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara tanpa gereja Katolik. Donasi dapat disalurkan di Bank BSG atau pilih Bank BPD Sulut 0310-211-0052-355 atas nama Paroki Santo Andreas Lolak Pantura. Mohon menambahkan angka 001 di belakang nominal transfer. Untuk konfirmasi donasi di nomor WA 082395354851. Donasi akan ditutup pada tanggal 30 Maret 2025. Seberapapun bantuan sahabat Katoliku keren, itu sudah sangat berarti bagi saudara-saudari kita umat Katolik Buroko. Terima kasih sahabat Katoliku keren, Tuhan Yesus membalas dengan berkatnya yang melimpah dan Bunda Maria mendoakan. Salve! Pendeta Ulf Ekman melihat gereja Katolik didirikan langsung oleh Tuhan Yesus, bukan oleh manusia, dengan garis suksesi apostolik yang tak terputus sejak zaman para rasul, di mana Rasul Petrus sebagai paus pertama dan kini digembalakan oleh Paus Fransiskus, paus ke-266. Ia juga terkejut ketika mengetahui bahwa Alkitab yang dipakai oleh umat Kristiani sedunia ternyata berasal dari gereja Katolik dan dikanonkan oleh gereja Katolik. Ia juga melihat terdapat magisterium gereja yang membuat ajaran gereja Katolik di seluruh dunia satu dan tak terpecah-pecah. Pendeta Ulf juga melihat kehidupan sakramental di dalam gereja Katolik begitu kaya dan mendalam serta alkitabiah di mana terdapat 7 sakramen gereja. Pengalaman iman yang luar biasa ini membuat pendeta atau gembala Ulf Ekman memutuskan melepas jabatannya sebagai pendeta, meninggalkan ribuan jemaat yang telah ia layani dan berpindah menjadi anggota gereja Katolik pada tanggal 9 Maret 2014 bersama istri dan keluarganya. Ulf Ekman kini aktif sebagai apologet dan misionaris awam Katolik. Ia aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan dan sosial gereja Katolik.
Ulf Ekman mengatakan bahwa buku Katekismus Gereja Katolik merupakan buku terbaik yang pernah ia baca selama ini. Ya, di dalam Katekismus Gereja Katolik tertulis lengkap ajaran Gereja Katolik. Sahabat Katoliku keren, luar biasa ya pengalaman iman dari mantan pendeta atau gembala Ulf Ekman. Semoga kisah perjalanannya ini menjadi inspirasi iman bagi kita untuk tetap setia dengan iman Katolik hingga akhir apapun yang terjadi. Bangga ya menjadi anggota gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus. Kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati. Salve sahabat Katoliku keren. Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliku Keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliku Keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliku Keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!